Hai, selamat pagi teman-teman. Nih di sini pagi-paginya cerah banget. Pagi-paginya di kebun lagi. Hari ini saya mau ngeliat-liat aja, dan nanti habis ngeliat-liat tanaman mau tanam brokoli ya teman-teman. Nih mau lihat perkembangannya, updatean tanaman Swiss chardnya udah mulai cantik ya teman-teman. Ini kurang lebih 1 minggu setelah pindah tanam. Ini cantik, ada yang batangnya warna pink ya. Mudah-mudahan aja bisa sampai panen nanti, karena pertama kali tanam udah sering semai sih, tapi sering gagal ya teman-teman, karena berhasil ini kemarin semainya pakai rock wool ya. Jadi buat teman-teman yang sering gagal, coba semainya pakai media rock wool ya, semoga berhasil. Nah, bawangnya juga udah mulai cantik ya teman-teman. Ini jenis bawang daun yang lumayan besar. Nah, ini perkembangan bunga kolnya yang udah dipindah ke planter B. Di sini ada bunga matahari. Tinggi banget. Ini tingginya ada 2 meteran ya, teman-teman. Barusan habis siram-siram juga. Nih kalau pagi-pagi cantik banget, bunga-bunganya bermekaran ya teman-teman. Nah, di sini saya juga udah mulai ngebentuk lagi. Ini bunga pinkanya udah mulai membulat lagi ya teman-teman. Dan ini udah mulai bawa banyak bakal bunga. Jadi nanti cantik lagi seperti yang dulu saya pernah punya ya. Nah, lihat di sini lagi. Nah, di sini ada pakis. Pakisnya udah lumayan banyak daunnya, udah lumayan besar ya teman-teman. Dan ini harus dibuangin, ini daun tuanya. Saya mau buangin. Ini jenis pakis sayur ya teman-teman. Biasanya tumbuh liar di hutan, kayak di pinggir sungai. Tapi alhamdulillah di sini cuacanya panas banget. Setiap harinya panas, dan ini pakisnya tumbuh dengan subur ya teman-teman. Pakai pot ukuran kurang lebih 30 ya, kayaknya ukuran 30. Nah, ini nanti masuk ke kompos daunnya. Beda ya kalau udah menua daunnya.
ada hitam-hitamnya kayak gini tuh. Kadang dipanen, kadang saya biarin aja biar pertumbuhannya nggak keganggu ya teman-teman. Jadi kalau terus-terusan dipanen nanti daunnya bisa botak dan mungkin bisa mati, bisa nggak subur. Nih walaupun berpucuk, walaupun muda-muda saya biarkan. Nah ini penampakannya udah dibersihin daun-daun tuanya ya teman-teman. Dan ini daunnya saya kumpulin nanti buat kompos. Ini perkembangan kalenya semakin lama semakin tinggi. Ini udah 1 meter lebih ya teman-teman tingginya. Tanaman yang bisa dipanen terus menerus, ini tanaman kale. Nah di sini di bawah tanaman kale saya juga ada semai caisip, dan di sini juga ada cabe, ada macam-macam ya teman-teman. Nah ini perkembangan basil merahnya udah mulai cantik ya teman-teman. Ingat kemarin kecil banget dan saya tanamnya pakai rock wool, semuanya pakai media rock wool. Sekarang udah mulai cantik. Nah ini perkembangan seledrinya tumbuh ya teman-teman, udah mulai cantik juga. Nah ini bawang yang 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Mudah-mudahan bisa tumbuh, biasanya sih tumbuh. Ini juga bibit-bibit yang belum sempat dipindah. Nih mau lanjut tanam-tanam dulu ya teman-teman. Nah sebelum tanam-tanam saya mau ngambil sarung tangan dulu. Nih lanjut mau tanam, dan biasanya saya nggak bongkar dari tanaman lamanya, ini nggak dicabut ya teman-teman. Ini bismillah. Ini tuh bekas kacang panjang, tinggal dipotong begini aja. Ini daunnya bermanfaat juga ya, selain buat kompos, saya juga suka kasih ke ikan, ke kolam ikan gurame ya teman-teman. Ini udah banyak hamanya, banyak semutnya. Padahal di sini masih produktif ya, masih ada bunganya, masih ada buahnya. Tapi karena keterbatasan pot, jadinya harus gantian ya teman-teman. Harus ada yang dikorbankan. Tapi bukan semua sih. Nah, di sini juga masih ada yang masih dipertahankan. Tuh. Buahnya banyak, panjang-panjang, dan nanti buahnya bakalan saya bibitin lagi ya. Nah, caranya gini aja. Langsung dilubangin di tengahnya tanpa dicabut ya teman-teman. Nanti ini akar kacang bakal jadi pupuk alami buat tanaman brokoli. Nah di sini saya udah ambil bibitnya, ini udah kurang lebih 1 bulan ya, tinggal dicabut aja gini.
udah cantik ya, udah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Dan ini tetap dikasih pupuk ya teman-teman. Mungkin nanti 1 minggu kemudian atau 3 hari kemudian nanti saya kasih pupuknya biasa, pupuk anti ribet yang bisa menyuburkan tanaman di sini. Nah, lanjut ke sini. Ini juga ada bekas tanaman bunga jinia. Ini saya potong aja di sini ya teman-teman, jadi nggak dibongkar, nggak dicabut. Dan ini itu udah penuh sama akar. Tuh. Udah penuh sama akar. Ini jinianya bukan cuma 1 pohon ya teman-teman. Ini akarnya sebanyak ini dan sekeras ini media tanamnya. Tapi percaya saya, nanti bisa menyuburkan tanaman ini walaupun tanpa dibongkar. Nah, lanjut saya tanam lagi ya. Bismillah. Selesai. Dan lanjut ke pot berikutnya. Ini ada 1 lagi terakhir. Ini bekas bunga matahari ya teman-teman. Ini pohonnya nih kemarin saya patahin. Saya nggak bikin video waktu nyudahinnya. Dan ini lihat akarnya sesusah ini ya teman-teman. Di sini juga banyak tulang karena saya pakai cara organik, jadi banyak tulang-tulang. Ini lanjut saya lubangin dulu ya. Harus pakai tenaga karena susah, banyak akarnya teman-teman. Nah, lanjut ngambil bibitnya dari sini. Yang mana ya? Nah, yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan udah selesai. Mudah-mudahan tumbuh subur. Nanti 3 hari kemudian saya mau pupuk. Dan saya mau pupuk bunga matahari sekarang ya teman-teman. Nah, ini dia pupuknya yang udah beberapa hari ya teman-teman. Ini terdiri dari daun-daun. Tuh, daun-daunnya juga ada yang masih utuh. Dari sampah dapur. Tapi pupuk ini nggak ada bau. Biar nggak ada bau, teman-teman wajib banget ngebuangnya di selang-seling sama media tanam ya, teman-teman. Tuh. Ini langsung aja diaplikasiinnya begini. Ini berair karena dari air cucian beras ya teman-teman, dari sampah dapur, dari kulit buah-buahan juga mengandung air.
Jadi kalau berair proses pembusukannya lebih cepat ya. Nah, udah selesai ya teman-teman. Saya cuma mau pupuk ini bunga matahari, dan lanjut saya mau ngeliatin ke teman-teman. Ini barusan habis ngeguntingin sisa-sisa daun pakis ya, daun pakis tua. Ini lanjut dibawa ke sini. Nah, ini yang bikin subur ya teman-teman, daun-daun hijau ini. Kalau udah membusuk bercampur dengan sampah dapur yang lain-lainnya, bisa membuat pupuk ini tambah subur. Nah, lanjut tinggal diginiin aja, dicampur, ditaruh di paling bawah. Nanti biasanya pupuk yang udah siap pakai muncul di permukaan paling atas ya, kayak tadi ya teman-teman. Tuh, ini daun-daun yang udah 2 hari yang lalu saya buang, ini udah mulai membusuk teman-teman, udah bagus. Jadi gampang banget ya kalau mau bikin pupuk yang subur. Ini pupuk anti ribet, murah, gratis, bahan-bahannya dari kebun, dari dapur. Udah selesai. Wajib banget embernya ada tutupnya dan gak dikasih lubang bawahnya ya teman-teman, biar airnya selalu tertampung di situ. Nah, jadi semua tanaman di sini dipupuknya secara organik, cuma pakai pupuk yang tadi, yang barusan. Tapi alhamdulillah bisa sesubur ini ya teman-teman. Dan selain pupuk yang tadi, saya juga suka pakai pupuk jakaba. Lain kali saya liatin ya ke teman-teman. Pupuk jakabanya kemarin saya baru panen. Nah, gitu aja teman-teman. Hari ini cuma ngeliat-liat tanaman, mupuk, sama anam brokoli ya. Ini udah siap dipanen nih. Kacang ini buat berisik banget. Ada mobil itu buat ngecor ya teman-teman, lewat buat ditanam kembali nanti. Ya udah, terima kasih banyak. Terima kasih buat hari ini ya teman-teman. Berkebun dan memupuk. Lihat perkembangan cabenya udah mulai bagus ya teman-teman. Ini kemarin baru saya pupuk juga pakai pupuk anti ribet. Ini lihat begini ya, kayak lumpur, dan nanti bakalan tumbuh benih-benih alami dari komposnya. Ini ada pepaya ya teman-teman. Di sini juga saya udah mulai tanam tanaman pakcoy sama sawi ya. Ya udah, terima kasih banyak. Semangat berkebun. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi juga. Semoga bisa lebih semangat lagi. Jadi pupuknya juga tanpa harus membeli, kita bisa bikin pupuk sendiri yang murah dari rumah, dari dapur, dari kebun. Bisa menyuburkan dan juga pastinya sehat ya teman-teman, karena alami. Terima kasih ya. Assalamualaikum, bye.